Tuhan mengatakan kepada setan, "Nah, sekarang segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Sahabat, ini kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh setan kepada Ayub, apa yang dilakukan oleh setan dalam kehidupan Ayub, dan kita akan lihat bagaimana penjagaan Tuhan terhadap Ayub. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami mau belajar pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus dicurahkan atas kami sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kemarin kita sudah melihat penutupan dari kisah Ayub, bahwa pada akhirnya Ayub dipulihkan sebagian. Tetapi ia menantikan bahwa satu kali kelak Tuhan akan memanggil Ayub yang sekarang sudah mati, dipanggil untuk mendapatkan hidup yang kekal. Menjadi pengharapan Ayub dan saya dan kita semua. Sahabat, ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul pertentangan besar. Fokus pelajaran sekolah sahabat kita ketika saya cermati pelajaran ini terdapat dalam Ayub 1 ayat 4 sampai 12. Ayub 1 ayat 4 sampai 12. Tentunya kitab Ayub dari Ayub 1 sampai 5 ini memberikan penjelasan siapakah Ayub. Kitab itu dimulaikan dengan menyebutkan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah serta menjauhi kejahatannya. Kita bisa melihat dari pelajaran sekolah sahabat saat ini sekelumit, ya, sedikit, tetapi banyak tentunya dalam triwulan ini kita akan lihat. Sahabat, ini hanya sedikit. Kesalehannya seperti apa? Salah satunya yang kita dapati dari pelajaran saat ini. Salah satunya, anak-anak daripada Ayub ini punya jadwal pesta. Ya, bayangkan saking kayanya, pesta pun ada jadwal. Bergiliran ayat menuliskan. Dan setiap kali sehabis mereka melakukan pesta, inilah yang dituliskan di ayat 5. Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa saudara-saudara Ayub ini. Ya, luar biasa. Anaknya punya giliran berpesta, anaknya punya jadwal berpesta, Ayub juga punya jadwal untuk anak-anaknya. Dia berharap kalau mungkin anak-anakku ini sudah berbuat dosa waktu bikin pesta. Dia pingin anak-anaknya diampuni oleh Tuhan. Makanya Ayub menyerahkan korban untuk anak-anaknya. Luar biasa Ayub. Tetapi yang sangat aneh, ya, dari cerita mengenai Ayub, tiba-tiba skenarionya berubah. Saudara lihat di ayat 6 sampai 12. Setelah menceritakan Ayub, skenarionya berubah. Dari dunia langsung menuju surga. Ya. Cerita itu menunjukkan kepada kita bagaimana setan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam membicarakan mengenai Ayub. Di slide saudara lihat, ini percakapannya saya coba adopsi dari ayat-ayat Alkitab tapi tidak merubah idenya. Kita bisa lihat begini, Tuhan berkata kepada setan, "Dari mana engkau?" Iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Saya percaya dia jawab ini dengan arogan, ya. Karena kemarin kita sudah lihat
dari tulisan Nyonya White, dia mengklaim bahwa dunia ini sudah 6.000 tahun dia anggap punya dia, padahal ini punya Tuhan dunia ini. Ya. Jawabannya aja, lihat aja, mengelilingi dan menjelajahi bumi, seolah-olah dia yang punya. Ya. Lalu Tuhan menjawab, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Sebab ia hambaku yang terbaik yang aku miliki. Coba lihat jawaban daripada setan. Menyindir dia. Dia sindir Tuhan, dia bilang begini, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang menjaga rumah dan apa yang ia miliki? Bukankah engkau yang memberkati apa saja yang ia lakukan? Tetapi coba ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lihat kata-kata si setan, pasti mengutuki engkau. Tetapi sebenarnya dari perkataan setan ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pelajarannya apa? Saudara, berkat itu selalu datang dari Tuhan. Kita yakin dan percaya berkat yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa penjagaan kuasa surgawi itu juga Tuhan yang berikan. Setan hanya akan menimbulkan kehancuran dalam hidup ini. Coba kita lihat kehidupan Ayub. Tuhan menjawab, nah sekarang segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanyalah jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Lalu iblis pergi dari hadapan Tuhan. Dalam kitab Ayub kita hanya melihat setan hanya 2 kali muncul. Yaitu dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 12 yang sudah kita bahas, dan Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Ya. Tapi sekolah sahabat kita belum membahas Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Mungkin berikut. Kita lanjutkan. Saya yakin dan percaya setan ketika dapat izin dari Tuhan untuk mengapa-apain kehidupannya si Ayub, asal jangan engkau korek si Ayub, dia pasti langsung cepat-cepat pergi. Dia ingin membuktikan bahwa ini loh, Ayub itu setia karena engkau berkati Tuhan. Ayub itu setia karena engkau jaga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sering mendengarkan khotbah-khotbah yang mengatakan, kalau kita datang kepada Tuhan, jangan cari berkat, tapi cari si pemberi berkat. Saya percaya khotbah-khotbah demikian berasal dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan datang ke gereja hanya supaya dapat diberkati, tetapi datanglah ke gereja karena ingin bertemu dengan sang pemberi berkat. Sehingga kalau khotbah-khotbah itu menemplak hati kita, kita akan mengatakan puji Tuhan masih diingatkan. Ya, banyak orang tidak mau datang ke gereja karena setiap kali datang ke gereja dia bercerita mengenai hukum Allah, dia khotbahkan mengenai perintah-perintah Tuhan. Kok nggak pernah khotbah mengenai berkat? Saudaraku yang lebih penting, saudaraku kasih dalam Tuhan, yang lebih penting adalah sang pemberi berkat, bukan berkat itu. Karena kalau kita datang kepada sang pemberi berkat, sang pemberi juru selamat, sang yang memberikan kehidupan ini, maka percayalah itu semua akan kita dapatkan. Ayub sudah membuktikannya. Kita sudah pelajari sahabat lalu, bukan? Setelah mendapatkan izin, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh setan. Saya mencatat begini. Di pelajaran sekolah sahabat kita, di Alkitab dituliskan, setan mulai menjarah hartanya. Harta Ayub, apa saja harta Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 4 sampai 12 dituliskan, setan mulai mengambil lembu sapinya. Lembu sapi diambil oleh orang Seba, melalui orang-orang Seba. Ya, penjaga-penjaganya dibunuh dengan mata pedang. Setelah itu api menyambar dari langit dan membakar kambing beserta penjaga-penjaganya. Belum cukup itu lagi. Apalagi yang terjadi, kita lihat orang Kasdim mengambil unta-unta dan memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Sudah cukup sampai di situ? Belum. Alkitab menuliskan, kemudian angin ribut muncul tiba-tiba membuat bangunan tempat di mana anak-anak Ayub berpesta roboh dan membunuh anak-anak Ayub. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi saya pribadi, ketika saya baca ayat ini,
diserang Ayub secara horizontal dan vertikal. Masih ingat ayat yang mengatakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang sama, kasihanilah sesamamu manusia. Vertikal dan horizontal. Setan juga menyerang Ayub dengan vertikal dan horizontal. Kok bisa pendeta? Coba lihat. Sapi-sapinya, hartanya diambil oleh orang-orang Seba, sesama manusia, diambil. Lalu turun api dari langit, mengambil kambing-kambingnya. Ya, vertikal dan horizontal. Belum cukup di situ lagi, datang orang-orang Kasdim mengambil unta-unta, diambil. Angin turun, membuat bangunan di mana anak-anak Ayub berpesta roboh. Saudara kekasih Tuhan, lihat ini setan. Setan mau merusak prinsip yang Allah tanamkan kepada kita, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Sekarang setan bikin dari horizontal turun ini api semua. Dari atas turun semuanya, dari sesama dicuri, dirampok, dibunuh. Mungkin kita berpikir, kalau kita di posisi Ayub, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Mungkin ada yang stroke, saudara-saudara ya. Bayangkan hartanya habis. Dalam tanda petik harta, termasuk anak-anak adalah harta kita, bukan? Habis. Nanti kita akan lihat berikut, bahkan hartanya, kesehatannya habis. Ayub habis. Ya, turun api, turun angin, menghancurkan semua yang ia miliki. Kadang-kadang kita sering kalau ada bencana kita bilang Tuhan tidak merestui. Atau kadang-kadang kalau kita sudah melakukan sesuatu persiapan, mau liburan, tiba-tiba turun hujan, kita bilang aduh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal yang menjadikan bencana dalam hidup Ayub itu bukan Tuhan, itu setan. Setan ingin supaya Ayub dapat mengingkari imannya kepada Tuhan. Kali ini dia gunakan dengan cara kekerasan, secara vertikal dan horizontal. Tetapi Ayub tidak mengutuki Tuhan. Mungkin di pelajaran sekolah sahabat berikut akan dibahas lebih detail. Ayub hanya mengatakan, saya datang dari Tuhan kosong dan kembali kepada Tuhan juga telanjang. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Dia berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kita bisa melihat gambaran di sini. Setanlah pelaku semuanya. Dalam pelajaran sekolah sahabat ini, saudara-saudara boleh tekankan dalam diskusi kita, kelas-kelas diskusi, bahwa melihat hubungan antara Tuhan, ya, skenario di surga dengan hubungan di dunia, kita bisa memberikan garis kesimpulan bahwa pertama, ini membuktikan bahwa adanya kehidupan di dimensi lain, yaitu surga dan makhluk-makhluk surgawi selain Allah. Saudara bisa melihat di slide. Yang kedua, ini membuktikan bahwa kehidupan duniawi kita di sini sangat terhubung dengan kehidupan di surga. Dan ini juga membuktikan bahwa adanya pertentangan moral yang terjadi di surga, yang berkaitan dengan apa yang terjadi juga di atas bumi ini. It's connected, saudara-saudara. Banyak orang sekarang tidak percaya bahwa surga itu ada atau Tuhan itu ada. Bahkan mungkin kadang-kadang kita orang tua salah mendidik anak. Kita bilang sama anak-anak, jangan takut, setan itu enggak ada. Saudara, setan itu ada. Yang tidak ada adalah arwah gentayangan. Ini yang kita percaya dari Alkitab. Orang mati lalu ada arwah. Enggak, itu kita enggak percaya. Tetapi setan itu ada. Kalau kita katakan kepada anak-anak kita setan itu tidak ada, maka berarti Tuhan juga tidak ada.
Hati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Ingat, pelajaran sekolah sahabat ini membuktikan bahwa ada kehidupan di dimensi lain, yaitu surga. Dan bahwa kehidupan di dunia ini juga terhubung dengan kehidupan di surga. Dan ada pertentangan moral yang mempengaruhi apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Ya. Pertanyaannya adalah, kapan ini akan selesai? Kapan pertentangan besar ini akan selesai? Pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7-8. Slide menunjukkan, kita baca sama-sama. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi, saudara-saudara, garis bawahi, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Sabat lalu kita belajar, pemulihan terjadi ketika Yesus datang. Sabat ini kita melihat segala sesuatunya akan diselesaikan ketika Yesus datang. Menjadi pengharapan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dosa itu sendiri berasal daripada setan. Nyonya White dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 23 menuliskan, dosa berasal dari dia yang setingkat lebih rendah dari Kristus dan yang paling dihormati oleh Tuhan dan yang tertinggi dalam kuasa dan kemuliaan di antara penduduk surga. Dosa itu berasal dari setan yang pada mulanya adalah penduduk surga itu sendiri. Dia tidak merasa puas, dan sifat tidak puasnya ini dia bawa dan dia ingin tanamkan kepada Ayub. Kali ini dengan cara kekerasan. Dia buat serangan dari horizontal dan vertikal. Ada orang Seba, kita baca tadi ya. Ada orang Seba, orang Kasdim mengambil hartanya, lalu api turun membunuh kambing-kambing dan penjaga-penjaga, lalu angin membunuh anak-anak daripada Ayub. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak tinggal diam. Kehidupan Ayub dipulihkan. Dan Allah berjanji akan mengadakan pemulihan yang sempurna ketika ia datang pada kali yang kedua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita melihat pertentangan besar itu nyata. Dari pelajaran ini kita melihat bahwa ada dimensi lain, ada surga. Heaven is for real. Bahwa ada pertentangan moral yang dibawa dari surga ke dunia ini. Setan tidak merasa puas dengan pemerintahan Allah. Setan tidak merasa puas dengan hukum yang Allah berikan. Dan dia mau tanamkan itu dalam hati umat-umat Tuhan. Dalam hati semua umat manusia. Dia mau tanamkan itu kepada Ayub supaya Ayub sekiranya mungkin dapat mengutuki dan meninggalkan imannya. Tetapi kita lihat Ayub tetap berdiri teguh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, panggilan kepada kita saat ini, maukah kita berdiri teguh? Apapun yang terjadi, ingatlah Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Dan kalaupun pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, ingatlah itu semua terjadi untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Maka janji pemulihan itu akan juga diberikan kepada kita. Sebagaimana Ayub dipulihkan, saya yakin dan percaya kehidupan kita pun akan dipulihkan. Kalau tidak sempurna pada dunia ini, pasti pemulihan akan disempurnakan ketika Yesus datang kali yang kedua. Kiranya kita tidak meninggalkan pengharapan itu, tetap selalu setia kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur biarlah pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami melihat bahwa pertentangan besar itu nyata. Tetapi kami yakin dan percaya sebagaimana Tuhan selalu melindungi Ayub,
Tuhan yang sama juga akan melindungi umat-umatnya yang setia, menjaga kami tetap di dalam Tuhan. Sehingga ketika pencobaan itu terjadi, pengujian itu terjadi dalam hidup kami, kami tidak kehilangan iman kami, tetapi kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila pelajaran Sekolah Sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, mari kita bagikan. Bagikan bahwa pertentangan besar itu ada, tetapi kita jangan kehilangan iman kita. Tuhan memberkati kita semua.